dengan dilayakkan oleh Yesus penebus kita, kita boleh melanjutkan ibadah ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa, memohon penerangan dari Roh Kudus, supaya terang dari firman Tuhan itu bercahaya di hati kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, Roh Kudus yang berdiam di dalam hati sanubari kami, setiap kali firman-Mu dibaca, firman-Mu diberitakan, kami sungguh memerlukan penerangan bagi akal budi dan hati kami, supaya kami dapat mengerti, supaya kami dapat menyimpannya dalam hati, dan supaya kami dapat menaati firman itu. Sebab hidup kami bukan hanya dari roti, melainkan dari perkataan yang keluar dari mulut Allah. Ya Roh Kudus, terangilah hati kami, dan mampukan kami menjadi bukan hanya pemberita dan pendengar firman, melainkan pelaksana firman itu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan Yesus Kristus, Injil Lukas pasal 13 ayat 10 hingga 17 menjadi bacaan kita pada hari ini. Marilah kita bangkit berdiri, mendengarkan pembacaan dari Injil Lukas 13 ayat 10 hingga 17. Pada suatu kali, Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham?" Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu, dan semua orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagia kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya.
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, cerita ini dibangun dari dua kejadian yang dirangkai menjadi satu. Kejadian pertama yaitu Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang sudah 18 tahun sakit. Itu kejadian pertama. Kejadian yang kedua, Yesus beradu argumentasi dengan seorang kepala rumah ibadat tentang hal menyembuhkan orang pada hari Sabat. Dan kalau Lukas merangkai kedua kejadian itu menjadi satu cerita, pasti ada maksudnya. Kalau saya ditanya, di mana letak hubungannya di antara dua kejadian tadi? Apa hubungan yang merangkai, mengikat kedua kejadian ini menjadi satu alur cerita? Maka jawaban saya adalah pada kondisi perempuan itu, yaitu ia sakit sampai bungkuk punggungnya. New King James Version menerjemahkan she was bent over. Bent over. Punggungnya melengkung, bengkok ke depan. Hampir 90 derajat. Sampai kepalanya tetap merunduk pada saat dia berdiri. Kepala itu tetap merunduk ke bawah, bahkan ketika dia berdiri, karena begitu melengkungnya punggungnya. Ia tidak bisa berdiri tegak dan tidak mampu melihat dengan benar. Seorang pendeta dengan puitisnya berimajinasi begini tentang kondisi perempuan itu. Ia selalu memandang ke tanah, cuma bisa melihat kakinya sendiri. Ia lama tak melihat indahnya mentari terbit dan terbenam, serta sudah lupa bagaimana rupa bintang-bintang di langit. Itulah kira-kira kondisi perempuan itu. Memang bent over, bongkok itu adalah gambaran tentang perempuan sakit dalam kejadian pertama. Tetapi saudara-saudara, sebenarnya itu juga adalah gambaran tentang sakit yang dialami oleh sebagian orang yang mengaku dirinya bertuhan dan beragama. Orang-orang yang seperti orang bungkuk sudah tidak bisa melihat dengan baik lagi. Pandangannya tidak lurus lagi. Mungkin karena peraturan-peraturan dan tradisi agamanya terlalu besar dan terlalu berat, terpikul di punggungnya sehingga mereka menjadi bungkuk. Lukas hendak mengatakan itu. Ada korelasi
antara wanita bungkuk ini dengan orang-orang yang mengaku dirinya beragama dan bertuhan, tetapi tidak bisa melihat dengan benar karena mereka sebenarnya juga bungkuk. Pada zaman itu, saudara-saudara, orang-orang ini adalah yang dimaksud sebagian besar dari pemuka dan penganut agama Yahudi waktu itu. Tetapi saya berani berkata bahwa itu bukan hanya terjadi pada mereka saja, tetapi juga pada banyak penganut agama apa saja di dunia ini. Sampai sekarang juga berlaku. Mengapa saya berani berkata demikian? Karena sejak dulu sampai sekarang akibatnya sama. Buahnya sama. Mereka yang terbilang bungkuk karena beban aturan dan tradisi agamanya sama-sama tidak bisa melihat sesamanya manusia dengan pandangan yang tegak, lurus, dan jernih. Bungkuk, tidak bisa melihat dengan lurus lagi. Saudara sekalian, bayangkan, ini ada seorang perempuan yang sudah 18 tahun menderita kebungkuan yang parah. Dan hari itu dia sembuh. Lalu dikatakan oleh Injil Lukas, ia memuliakan Allah. Kalau Lukas menyebut seseorang itu memuliakan Allah, kebanyakan itu artinya ia menyanyi. Artinya ia menadahkan tangan dan juga kepalanya mendongak ke atas, bahkan ada kalanya melompat-lompat. Itu yang dimaksud Lukas dengan memuliakan Allah. Jadi bayangkan, perempuan itu yang tadinya bungkuk, sekarang dia tegak dan melihat ke atas, menadahkan tangannya, bahkan mungkin dia melompat memuliakan Allah. Singkat kata, dalam sekejap hidupnya berubah. Dari sakit jadi sehat. Dari terpenjara jadi bebas lega. Dari bungkuk menjadi tegak. Nah, untuk sekedar melihat, merasakan kebahagiaan perempuan ini, kepala sinagog atau kepala rumah ibadat dalam cerita ini nggak bisa. Untuk sekedar melihat kebahagiaan yang di depan mata dari seorang yang sakit dan menjadi sembuh ini, dia tidak dapat. Yang dilihatnya lain. Yang dipikirkannya berbeda. Terlalu rumit. Jauh dari sederhana. Kepala rumah ibadat itu bukannya melihat ada manusia dibebaskan, melainkan dia melihat ada peraturan dilanggar. Itu yang dilihatnya. Peraturan itu namanya Mishnah. Orang Yahudi mengenal kitab Mishnah. Sekumpulan aturan, larangan dalam agama Yahudi, termasuk berupa apa-apa yang tidak boleh dilakukan pada hari Sabat. Oh, itu jumlahnya banyak sekali, daftarnya ada di dalam
Mishnah itu. Ibaratnya, kepala rumah ibadat itu bungkuk, sehingga dia hanya bisa melihat ke bawah, hanya bisa melihat pada lembaran kitab Mishnah, tapi dia gagal untuk melihat yang harus dilihatnya dengan kepala tegak, yaitu seorang perempuan sakit parah hari itu sembuh. Dia tidak bisa melihat itu. Dia bungkuk dan dia melihat hanya kitab Mishnah yang peraturannya dilanggar. Dia tidak bisa melihat ada seorang saudara seiman, anak Abraham, pulih dari derita panjangnya 18 tahun. Padahal saudara-saudara, mana lebih penting? Manusia atau warisan peraturan agama? Human being or traditional rules? Mana yang harus di depan? Itu tema kita hari ini. Mana yang harus lebih diutamakan? Oh, kalau ditanya begini, sebenarnya kita ya tahu jawabannya. Dan kita bisa menjawabnya, mana yang harus di depan. Tetapi, dalam kenyataan hidup ini, ada terlalu banyak fakta yang membuktikan sebaliknya. Betapa hidup ini sering membuat kita menjadi bungkuk, tidak mampu melihat dengan tegak lurus dan sincere, melihat manusia sebagai manusia, sebagai sesama saudara kita. Saya pernah membaca sebuah tulisan di dinding rumah seorang kawan. Bunyi tulisan itu begini: "We were all humans until race disconnected us. Religion separated us. Politics divided us. And wealth classified us." Kita semua ini adalah manusia. Sampai pada batas ketika ras memutuskan hubungan kita. Agama memisahkan kita. Politik mencerai-beraikan kita. Dan kekayaan menggolong-golongkan kita. Artinya, ras, kesukuan, agama, politik, dan status kepemilikan malah membuat manusia menjadi tidak manusiawi lagi. Kehilangan kemanusiaannya. We were all human until, kata tulisan itu. Saudara sekalian, tulisan ini sungguh benar. Ada banyak faktor di dunia ini yang membungkukkan kita dan membuat mata kita tidak jernih melihat, tidak lurus lagi melihat. Misalnya, karena prasangka rasial, prasangka kesukuan, dan perbedaan warna kulit
Manusia itu bisa saling menghina, melukai, bahkan membantai satu sama lain. Alasannya apa? Rasnya tidak sama. Perbedaan agama bisa membuat orang saling membenci, saling menyiksa, saling membunuh. Karena beda agama, kita menjadi tidak manusiawi lagi. Pandangan dan keperpihakan politik yang berseberangan membuat persaudaraan rusak, membuat persahabatan yang tadinya baik menjadi putus karena perbedaan pandangan politik. Harta milik, status sosial ekonomi menempatkan kita dalam posisi saling curiga, saling tidak suka, turun-temurun. Bahkan saudara-saudara, semua faktor tadi dapat merusak kesatuan dan persatuan sebuah bangsa. Indonesia menghadapi challenge itu. Amerika pun sekarang menghadapi challenge yang sama. Mengapa? Oh, itu karena isi kepala kita ini dibuat penuh, dijejali dengan judgment. Belum kita sudah diajari menghakimi. Belum apa-apa kita sudah mencurigai. Belum mengenal betul orangnya, kita sudah menyalah-nyalahkan. Padahal, seperti kata Bunda Teresa, kalau kita terus menghakimi orang, kita tidak sempat mengasihi dia. Bunda Teresa betul. Kalau kita terus-menerus menghakimi orang, mana sempat kita mengasihi dia? Dan sesungguhnya, untuk bisa saling mengasihi, kita itu harus dengan tegak, kepala tegak, pandangan lurus dan tulus, melihat manusia sesama kita sebagai manusia, human. Lepas dari agamanya apa? Lepas dari suku dan pandangan politiknya apa? Lepas dari pendidikannya setinggi apa? Lepas dari status sosial ekonominya bagaimana? Kalau kita mau mengasihi, kita harus melihat manusia sebagai manusia. Titik. Sulitkah itu? Harus diakui jawabannya sulit. Sebab kita ini sudah terlanjur dibesarkan di dalam masyarakat, di mana-mana menyuburkan sekat-sekat yang memisahkan kita satu sama lain tadi. Dan sayangnya salah satu sekat-sekat itu juga adalah agama. Agama punya andil di situ. Sampai ada ilustrasi yang menyindir gejala ini berupa sebuah potret gambar anak-anak kecil dari berbagai macam latar belakang suku dan warna kulit. Kira-kira ada 10 anak begitu. Mereka sedang asyik bermain dengan polosnya sebagai sesama anak kecil. Lalu gambar atau potret itu diberi tulisan di bawahnya. Cinta kasih itu alami. Kebencian itu diajarkan.
Cinta kasih itu alami. Lihat itu anak-anak kecil. Anak-anak yang dengan polos menerima sesama anak kecil lain, sekalipun mereka berbeda, bahkan warna kulitnya pun macam-macam. Tapi mengapa ketika mereka besar malah berantem? Mengapa orang-orang dewasa yang berbeda warna kulitnya, berbeda latar belakangnya justru berantem? Karena mereka diajari begitu. Karena masyarakat punya pola ajar yang seringkali salah. Baik itu berupa doktrin agama yang fanatik buta, berupa politik curang yang sengaja memecah belah, berupa pengajaran-pengajaran yang hasut, bahkan yang merasuk di sekolah-sekolah, bahkan ada yang berupa prasangka buruk terhadap orang yang berbeda, yang ditularkan sejak di rumah-rumah, di keluarga-keluarga, dari generasi ke generasi. Akibatnya, yang alami tadi luntur. Sebab yang diajarkan adalah kebencian. Yesus mengajak semua orang untuk menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil. Benar? Itu yang dilakukan Yesus. Yesus mengajak orang untuk menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil. Mengapa? Karena Yesus ingin mengajak kita kembali kepada yang alami tadi, yaitu cinta kasih dan belas kasihan, love and compassion. Ketika dia melihat perempuan bungkuk itu, di mata Yesus tidak ada hal yang lain kecuali love and compassion. Ayat 12 berkata, Yesus melihat perempuan itu. Ketika Yesus melihatnya, dia melihat perempuan itu sebagai manusia yang layak untuk menerima kenormalan hidupnya kembali dan layak untuk diterima sebagai bagian dari keluarga sinagog itu karena dia adalah anak Abraham. Yesus melihat perempuan itu tidak dengan predikat apa-apa yang lain yang melekat pada dirinya. Yesus melihatnya dengan love and compassion. Dan serentak, Yesus sedang mengingatkan kepada semua orang tentang apa yang hilang dari kehidupan kita di dunia ini. Dulu sampai sekarang. Apa yang hilang pada kita? Ada dua huruf H, 2H. Yang pertama adalah humanity, dan yang kedua adalah hospitality. Yang hilang pada manusia adalah kemanusiaan dan keramahan menyambut sesama manusia. Humanity and hospitality. Itu yang pergi. Ketika di Indonesia diramaikan ada pembunuhan keji terhadap seorang perwira, seorang brigadir, dibunuh dengan kejam. Acara televisi GKI yang
dipandu oleh pendeta Arlianus Larosa, mengajukan pertanyaan, kemana perginya nurani? Kemana perginya kemanusiaan? Kemana larinya humanity? Itulah pertanyaan yang selalu menggema dan sudah diingatkan oleh Yesus dari dahulu. Ada sesuatu yang hilang, yaitu humanity dan hospitality. Agama apapun yang tidak menebalkan rasa kemanusiaan sesungguhnya tidak ada gunanya. Agama apapun itu, kalau tidak membuat kita menjadi manusiawi, tidak ada gunanya. Bahkan ada yang dengan sindiran keras mengatakan, kalau agamamu membuat kamu tidak menjadi manusiawi, lebih baik kau ganti saja agama itu. Memang itu keras. Tetapi itu sebuah peringatan penting, saudara-saudara, bahwa kalau agama mau tetap berguna di dunia ini, tidak menjadi racun, agama itu harus menaruh di depan yang namanya humanity dan hospitality. Kita orang-orang Kristen, kita mengaku pengikut Yesus. Tapi sadarkah kita bahwa kekristenan kita pun dipertaruhkan di sini? Kekristenan kita pun menghadapi pertanyaan ini, yaitu apakah kita masih mengutamakan humanity dan hospitality dibanding dengan yang lain? Apakah rasa kemanusiaan dan rasa persahabatan masih menonjol di dalam iman Kristen kita? Masihkah kita sanggup melihat sesama kita manusia sebagai betul-betul manusia? Manusia, tiap-tiap orang manusia yang punya cerita dan punya deritanya sendiri. Tiap-tiap orang punya duka dan sukanya sendiri. Masihkah kita bisa melihat orang lain sebagai sesama manusia yang punya keceriaan tapi juga punya beban kesulitannya sendiri, siapapun dia? Masihkah kita bisa melihat orang lain benar-benar sebagai manusia, sehingga kita tidak gampang-gampang iri hati, gampang-gampang menghakimi, dan gampang-gampang menyalahkan mereka? Apakah sebagai gereja kita juga menyuburkan rasa kemanusiaan dan rasa persahabatan lewat kegiatan dan kebersamaan kita? Apakah di dalam gereja kita perasaan diterima dan disambut masih dirasakan oleh siapa saja? Oh, itu pertanyaan penting kalau kita mau menjadi orang-orang Kristen yang bermakna di dunia ini. Renungan harian yang disiapkan oleh PCUSA dalam seminggu yang baru lalu ini punya tema sederhana, yaitu be kind. Be kind.
Jadilah orang yang baik hati, generous, helpful, dan think of other people's feelings. Be kind. Kemudian dalam prolognya, setiap hari dalam renungan itu dicantumkan syair dari Mark Burroughs yang judulnya You Are Welcome Here. You are welcome here. Syair itu berbunyi begini. Am I welcome here? Am I safe to sing or laugh or shed a tear? Will I be loved the way I am? Will friends be near? Am I welcome here? Am I welcome here? You are welcome here. You are safe to sing or laugh or shed a tear. We love you just the way you are. So have no fear. You are welcome here. You are welcome here. Semoga saudara-saudara, suara you are welcome here, just the way you are. Yes, you are safe to sing, to laugh, or to shed a tear with no fear, and friends will still be near. Semoga suara seperti ini, suara welcoming, suara hospitality yang seperti ini, menjadi suara yang masih bergema di rumah kediaman kita, di gereja kita, di hubungan persahabatan di antara kita, dan di percakapan-percakapan yang berlangsung di dalam kebersamaan kita, masih bergema suara welcoming. You are welcome here, just the way you are. Sama seperti suara welcoming yang digemakan oleh Yesus di sebuah sinagog berabad-abad yang lalu, ketika dia melihat seorang perempuan bungkuk dan dia melihatnya dengan pandangan yang bening. Ini seorang anak manusia, anak Abraham. Dia layak diberi hidup normal. Dia layak diterima dengan wajar di tempat ini. Hai ibu, penyakitmu sembuh. Yesus mengajar kita melihat orang lain dengan love and compassion. Tapi mengapa ada banyak orang yang melihat orang lain seperti mata kepala rumah ibadat? Yang melihat orang yang sembuh tidak bisa melihatnya dengan sederhana. Yang dilihat adalah rumitnya peraturan-peraturan yang dilanggar karena perempuan itu sembuhnya pada hari Sabat. Tapi itulah realita hidup. Anda dan saya bisa memilih melihat orang lain dengan kacamata kepala rumah ibadat, atau melihat orang lain dengan love and compassion, seperti yang diajarkan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Marilah kita menjadi keluarga, menjadi sekumpulan orang-orang beriman, menjadi gereja
yang mengumandangkan suara welcoming, yang memberi tempat kepada humanity and hospitality. You are welcome here. Semoga kita membuat pilihan yang benar. Amin.